Menurut sejarah, kota Medan yang dikenal sebagai Tanah Delhi menjadi daerah strategis oleh Belanda untuk membuka bisnis, terutama produksi tembakau. Penjajahan Belanda yang tercatat selama 350 tahun di bumi Nusantara. Namun di Medan, pendudukan Belanda tercatat hanya 78 tahun, mulai dari 1864 hingga 1942. Awal pendudukan Belanda ini diawali dengan peristiwa yang terjadi pada Kerajaan Siak Sri Indrapura di Riau. Kerajaan itu diserang oleh militer Inggris yang dipimpin oleh Adam Wilson. Merasa terdesak karena kekuatan terbatas, Siak meminta bantuan kepada Belanda. Sejak itu pula terbukalah peluang Belanda untuk menduduki Kerajaan Siak. Belanda mendesak Sultan Ismail, Raja Siak, untuk menandatangani perjanjian agar daerah kekuasaan Siak termasuk Delhi, Langkat, dan Serdang juga di bawah kekuasaan Belanda. Pada tahun 1858, Elisa Necher diangkat menjadi residen di wilayah Riau dan sejak itu dia mengangkat dirinya menjadi pembela Sultan Ismail yang berkuasa di Kerajaan Siak. Tanggal 2 Agustus 1862, dengan menggunakan kapal Rainer Classen, residen Riau, Elisa Necher bersama pembesar-pembesar Siak berangkat ke Sumatera Timur. Tanggal 21 Agustus, rombongan Necher tiba di Kuala Sungai Delhi. Kedatangannya disambut Sultan Delhi, Mahmud Perkasa Alam. Pada pertemuan itu, Sultan Delhi menjelaskan kepada Necher bahwa Delhi bukan daerah kekuasaan Siak. Jadi apa yang terjadi di Siak tidak bisa disamakan dengan Delhi. Namun, Necher berhasil membujuk sang sultan. Dia katakan, Siak dan Delhi adalah sama-sama bernaung pada Hindia Belanda di bawah bendera Sumatera Timur. Mulai saat itu pula, Delhi di bawah kekuasaan Belanda. Terlebih, Belanda menawarkan janji-janji menggiurkan yang tidak bisa ditolak sultan. Sejak pendudukan Belanda, perkampungan Medan yang di bawah kekuasaan Delhi berkembang pesat. Perkembangan ini pula yang menjadikannya menjadi pusat pemerintahan. Tahun 1879, ibu kota asisten residen Delhi dipindahkan dari Labuhan ke Medan. Pada tanggal 1 Maret 1887, ibu kota residen Sumatera Timur dipindahkan pula dari Bengkalis Kerajaan Siak ke Medan. Istana Kesultanan Delhi yang awalnya berada di Kampung Bahari Labuhan juga dipindahkan ke Medan bertepatan dengan selesainya pembangunan Istana Maimun pada tanggal 18 Mei 1891. Mulai saat itu, ibu kota kerajaan Delhi telah resmi pindah ke Medan. Pada tahun 1915, residen Sumatera Timur ditingkatkan kedudukannya menjadi gubernur. Pada tahun 1918, kota Medan resmi menjadi Jeminti atau kota praja dengan wali kota Baron Daniel Mackay. Pada masa awal kota praja ini, Medan masih terdiri dari 4 kampung, yaitu Kampung Kesawan, Kampung Sungai Rengas, Kampung Petisah Hulu, dan Kampung Petisah Hilir. Sejak itu kota Medan berkembang semakin pesat. Seorang Arab Surabaya bernama Said Abdullah Bilsagi, saudara ipar Sultan Delhi Mahmud Perkasa Alam, mengajak beberapa pedagang Belanda di Jawa untuk menanam tembakau di Delhi. Jacob Nienhuys, Van der Valk, dan Elliot, pedagang tembakau asal Belanda, mempelopori pembukaan kebun tembakau di tanah Delhi. Nienhuys pertama kali berkebun tembakau di tanah milik Sultan Delhi seluas 4.000 bahu di Tanjung Sepasai dekat Labuhan. Nienhuys mengirim contoh tembakau hasil kebunnya ke Rotterdam, Belanda untuk diuji kualitasnya. Ternyata daun tembakau itu dianggap berkualitas tinggi untuk bahan cerutu. Melambunglah nama Delhi di Eropa sebagai penghasil cerutu terbaik. Perjanjian tembakau ditandatangani oleh Belanda dengan Sultan Delhi pada tahun 1865. Berselang 2 tahun, Nienhuys bersama Johnson, P.W. Clement, dan Kramer mendirikan perusahaan The Delhi Maskapai yang disingkat Delhi Meats di Labuhan. Sejak saat itu, dibukalah kebun-kebun tembakau baru di Martubung, Sunggal, Sungai Beras, dan Kelumpang. Kebun tembakau itu semakin luas. Maka perusahaan tembakau Delhi ini mengontrak kuli-kuli orang Cina yang didatangkan dari Swatau, Tiongkok, Singapura,
dan Malaysia, termasuk kuli-kuli India yang berasal dari Penang, Malaysia. Belanda menganggap kuli-kuli pribumi yang umumnya orang Karo dan Melayu sangat malas dan pemberontak. Karena pemerintah Tiongkok dan India mempersulit syarat kedatangan kuli-kuli asal negara mereka, maka Belanda berinisiatif mendatangkan kuli kontrak dari Jawa. Pada tahun 1869, Nienhuys memindahkan kantor pusat Daily Mitch dari Labuhan ke Kampung Medan. Kantor baru itu dibangun di pinggir Sungai Deli, tepatnya di kantor PT PEN 2 sekarang. Dengan pindahnya kantor itu, Medan dengan cepat menjadi pusat aktivitas pemerintah dan perdagangan, sekaligus menjadi daerah yang paling mendominasi perkembangan di Indonesia bagian barat. Namun keberadaan perkebunan tembakau Deli ini bukan tanpa halangan. Tanah-tanah ulayat rakyat dirampas begitu saja oleh orang Belanda dan dijadikan perkebunan. Mereka beralasan sudah mendapat izin dari Sultan Deli. Kemarahan pun meledak di kalangan masyarakat Melayu dan Karo si pemilik tanah. Perlawanan terjadi di mana-mana. Mereka membakar bangsal-bangsal tembakau milik Daily Mitch. Mereka melakukannya di malam hari. Perang Sunggal pecah. Perang ini dipimpin oleh Datuk Muhammad Kecil Surubakti yang didukung oleh laskar-laskar Karo dan Melayu. Awalnya perang ini terjadi karena kemarahan Datuk Sunggal dengan perlakuan semena-mena Sultan Deli, merampas tanah ulayat mereka dan menyewakannya kepada Belanda. Mereka mengancam Sultan Deli dan menjaga hulu Sunggal agar Belanda tidak bisa masuk. Sulong Barat, keponakan Datuk Kecil, anak dari saudaranya Datuk Jalil, mengumpulkan 1.500 laskar dan membuat benteng di Timbang Langkat pada tahun 1872. Mereka mengancam Sultan Deli. Merasa terancam, Sultan Deli meminta Belanda untuk melakukan ekspedisi militer ke Sunggal. Perang pun berkobar. Pasukan Belanda dipukul mundur. Terlebih lagi rakyat Sunggal mendapat bantuan dari pasukan dari dataran tinggi Karo yang menyebut namanya Laskar Sembisa. Tanggal 10 Juli 1872, datang lagi ekspedisi militer Belanda kedua yang dipimpin oleh Letkol P.F. Van Hombrak dari Batavia, namun Belanda kalah. Tanggal 20 September 1872, didatangkan lagi ekspedisi militer ketiga, pimpinan Mayor H.W.C. Van Stuwe. Datuk Kecil berhasil ditangkap saat perundingan dengan Belanda dan dibuang ke Jawa. Perjuangan dilanjutkan oleh penerus Datuk Sunggal, Badiou Djaman Surubakti. Belanda mengajak Datuk Sunggal berdamai. Mereka mengundang sang datuk ke Batavia untuk menegosiasikan perdamaian dengan Gubernur Jenderal Belanda. Dalam negosiasi itu, Belanda akan memaafkan Badiou Djaman Surubakti jikalau dia mau bersujud di hadapan Gubernur Jenderal. Namun penawaran itu ditolak mentah-mentah. Akibatnya, Datuk Sunggal ini ditangkap dan dihukum seumur hidup di Cianjur. Tahun 1942, penjajahan Belanda berakhir saat Jepang datang. Kedatangan Jepang di Sumatera Timur diawali pendaratan tentara Jepang di Tanjung Tiram, kawasan Batubara sekarang. Mereka menaiki sepeda yang mereka beli dari rakyat secara barter. Jepang bersemboyan bahwa mereka membantu orang Asia karena mereka adalah saudara tua orang-orang Asia. Kedatangan Jepang disambut meriah oleh masyarakat Sumatera Timur. Ketika peralihan kekuasaan Belanda kepada Jepang, kota Medan kacau balau. Orang pribumi mempergunakan kesempatan ini membalas dendam terhadap Belanda. Keadaan ini segera ditertibkan oleh tentara Jepang dengan mengerahkan pasukan yang bernama Kampetai, polisi militer Jepang. Masuknya Jepang di kota Medan membuat keadaan langsung berubah, terutama pemerintahan sipilnya. Zaman Belanda disebut Geminti, oleh Jepang diubah menjadi Medan Siko, pemerintahan kota Praja. Yang menjabat pemerintahan sipil di kota Medan ketika itu hingga berakhirnya kekuasaan Jepang bernama Hoyasaki. Untuk tingkat keresidenan di Sumatera Timur dijabat oleh Tetsujo Nakashima. Bukannya semakin baik, malah penguasaan Jepang semakin merajalela di kota Medan. Mereka membuat masyarakat semakin tidak berharga. Jepang ternyata menipu dengan semboyan saudara tua Asia. Tahun 1945, di seluruh Indonesia bergema persiapan proklamasi.
Demikian juga di kota Medan. Para tokoh pemudanya melakukan berbagai macam persiapan. Mereka mendengar bahwa bom atom telah jatuh di kota Hiroshima dan Nagasaki. Jepang telah kalah. Di kota Medan dan sekitarnya, penguasa Jepang yang sudah menyadari kekalahannya segera menghentikan segala kegiatannya. Tanggal 17 Agustus 1945, gema kemerdekaan telah sampai ke kota Medan. Walaupun dengan agak tersendat-sendat karena keadaan komunikasi yang pada waktu itu sangat sederhana sekali. Kantor berita Jepang, Dome, yang sudah ada perwakilannya di Medan, tidak mau menyiarkan berita kemerdekaan tersebut. Kabar kemerdekaan Indonesia di Medan baru sampai 10 hari kemudian, yaitu tanggal 27 Agustus 1945. Sekelompok kecil tentara sekutu tepatnya pada tanggal 1 September 1945 yang dipimpin oleh Letnan Bronkies tiba di kota Medan dan berkantor di Hotel de Boer, sekarang Hotel Dharmadeni. Tugasnya adalah mempersiapkan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Pada waktu itu pula, tentara Belanda yang dipimpin oleh Westerling didampingi perwira penghubung sekutu bernama Mayor Jacobs dan Letnan Bronkies berhasil membentuk kepolisian Belanda untuk Sumatera Timur yang anggotanya diambil dari ex-Knil dan polisi Jepang yang pro-Belanda. Satu aksi pasukan Westerling yang beringas di Medan adalah menyiksa orang-orang Tionghoa yang dituduh memetakan markas sekutu. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Nika atau tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Timur merasa terusik. Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. Para pemuda di Medan segera mengambil sikap. Dimotori oleh Ahmad Tahir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela Gyugun pada masa pendudukan Jepang, dibentuklah Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan Pemuda di Medan punya ciri khas, yakni mengenakan lencana merah putih. Suatu hari, sejumlah tentara Belanda bertemu dengan seorang pemuda Indonesia yang memakai lencana merah putih. Pemuda itu dipaksa menginjak-injak dan menelan lencana itu. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Pada tanggal 15 Oktober 1945, seorang pemuda berdarah Ambon pro-Belanda menembak ke arah sekolah Timbang Galung yang dijaga Barisan Pemuda Indonesia. Pemuda Ambon itu dikejar hingga ke Siantar Hotel. Pengejaran itu mengakibatkan 5 orang Belanda dan 10 orang Ambon tewas. Selain itu, 17 pemuda orang Ambon dan 10 orang Belanda ditangkap. Komandan tentara Inggris di Medan, Brigadir Ted Kelly, mengeluarkan maklumat agar rakyat Indonesia di Medan dilarang memiliki senjata, dan senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Tentu saja rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Tanggal 1 Desember 1945, tentara sekutu membangun garis batas di sudut-sudut pinggiran kota Medan dan memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area. Dari sinilah muncul istilah Medan Area. Hal ini membuat para pemuda Indonesia di Medan tertantang. Tanggal 6 Desember 1945, tentara Inggris menggeledah bioskop dan kantor Pemuda Sosialis Indonesia tanpa hasil apa-apa. Maka suasana kian memanas. 4 hari kemudian, pada tanggal 10 Desember 1945, tentara Inggris dan Belanda bergerak keluar pusat kota Medan menuju Deli Tua. Di sana, pasukan Republik yang dipimpin Abdul Karim harus berhadapan dengan pasukan sekutu. Terjadilah peperangan lagi. Sekutu dan Nika melancarkan serangan besar-besaran. Kota Medan dikelilingi pertempuran. Perang ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Kekacauan terjadi di mana-mana. Serdadu sekutu melakukan pemerkosaan, pengaduan-pengaduan tanpa proses hukum, juga peledakan masjid di Jalan Serdang. Seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda Indonesia. Beberapa truk berhasil dihancurkan. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman dikuasai Republik. Jalan kereta api dari Pulau Brayan ke Medan menjadi pembatasnya. Pada bulan April 1946,
Pemerintah RI di kota Medan terus didesak militer-militer asing itu hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan yang sudah dijabat orang Indonesia ketika itu, dan juga petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Timur terus melancarkan perlawanan terhadap sekutu meskipun kota Medan telah diduduki. Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nika dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Sumatera Timur kini sudah berubah nama menjadi Sumatera Utara setelah digabungkan dengan Residen Tapanuli. Sumatera Utara berkembang dan menjadi provinsi terpenting di Indonesia saat ini, dan Medan menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia. Demikian sejarah singkat perjuangan kemerdekaan di kota Medan. Banyak pejuang di kota ini yang telah berjasa membebaskan Medan dari penjajahan. Mari kita hargai jasa-jasa pahlawan kita dengan sumbangsi untuk pembangunan kota Medan dan Sumatera Utara tercinta.